PT Jasa Raharja telah melakukan lompatan besar dan sampai pada sebuah titik penting di era ini, transformasi digital. Pencapaian yang merupakan bagian dari sebuah perjalanan sepanjang 60 tahun. Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia, Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 1960 ditentukan perusahaan asuransi kerugian Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Gabungan perusahaan itu kemudian diberi nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian atau PNAK Eka Karya. Mulai 1 Januari 1965, PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama PNAK Jasa Raharja. Tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di Trowek, Jawa Barat pada 1961 dan 1963, serta musibah yang menimpa pesawat udara di Burangrang, membuat pemerintah bergerak, menyiapkan program asuransi yang melindungi penumpang angkutan umum. Menurut data statistik Direktorat Lalu Lintas, Departemen Angkatan Kepolisian, selama kurun 1955 hingga 1963, di Indonesia terjadi 130.000 lebih kecelakaan lalu lintas, merenggut 13.135 nyawa korbannya. Hal ini menjadi perhatian sangat besar bagi pemerintah, kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 sebagai bentuk pelindungan kepada seluruh warga negara akibat risiko kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan. Santunan disiapkan bagi ahli waris korban meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan, serta bantuan penguburan. Untuk mewujudkan upaya perlindungan ini, dihimpun dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib, bekerja sama dengan mitra, dan melakukan pengutipan langsung di lapangan. Pemerintah kemudian menyesuaikan nilai santunan, menyusul kondisi perekonomian di tanah air yang semakin memburuk pasca pemberontakan G30 SPKI. Di era periode 1970-an, kondisi perekonomian tanah air membaik. Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 750 tanggal 18 November 1970, status perusahaan berubah. Semula bernama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan umum Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pada periode ini juga lahir sistem administrasi manunggal di bawah satu atap atau Samsat. Pembentukannya berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Sesuai namanya, Samsat merupakan sistem administrasi dalam satu atap yang terdiri dari 3 institusi. Polri di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, dan PT Jasa Raharja bidang pelindungan dasar kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan. Berdirinya Samsat menjadi tonggak penting dalam pengutipan sumbangan wajib yang menyatu ke dalam sistem perpanjangan STNK sehingga menjadi tersistem. Dan yang terpenting, dengan dibukanya Samsat, pendapatan menjadi lebih intensif. Bagi Jasa Raharja, hal ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, yakni dalam penyerahan santunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978, maka selain pengembalian amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru, yakni menerbitkan surat jaminan dalam bentuk surety bond. Pada tahun 1980, berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1980, status perusahaan diubah lagi dari Perusahaan Umum Asuransi Kerugian menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
Pengalihan bentuk perusahaan ini juga diikuti perubahan bentuk logo. Pada periode ini, kantor pusat PT Jasara Harja pun berpindah ke Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, setelah diresmikan pada 8 Februari 1986. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka PT Jasara Harja kembali fokus mengemban amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, yaitu memberikan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Pada tahun 1994, PT Jasara Harja membentuk anak perusahaan bernama PT Jasara Harja Putra untuk mengelola asuransi aneka atau Business General Insurance. PT Jasara Harja juga semakin mengintensifkan peran Samsat untuk sumbangan wajib dan memperkuat kerjasama dengan para mitra untuk iuran wajib. Lahirlah instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap. Indonesia dihantam badai krisis ekonomi dan politik yang tidak biasa pada Mei 1998 silam. Di tengah krisis, PT Jasara Harja menaikkan santunan di tahun 2001 sebesar 100%. Di masa-masa sulit, ketika Indonesia berusaha bangkit dari krisis di era milenium baru, PT Jasara Harja dihadapkan pada rentetan bencana peristiwa kecelakaan katastrof transportasi. Selain itu, krisis membuat laba PT Jasara Harja anjlok sekitar 16,9%. Namun begitu, kerja keras berbuah manis. Di tahun 2000, PT Jasara Harja masih mempertahankan predikat sebagai BUMN sehat sekali dari sisi keuangan. Berturut-turut, sejak 2004 hingga 2006, PT Jasara Harja mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan asuransi terbaik dan BUMN terbaik versi majalah Investor. Sejak tahun 2000, penghargaan demi penghargaan terus berdatangan sebagai apresiasi atas kinerja optimal PT Jasara Harja. Bagi PT Jasara Harja, sebesar apapun krisis menerpa, prestasi tak boleh diabaikan. Sehat di bidang keuangan, prima di bidang pelayanan. Era perubahan semakin kuat. Menyongsong hari ulang tahun emas, PT Jasara Harja mengikrarkan semangat berubah untuk maju. Dengan ruh semangat ini, nilai santunan dinaikkan, tak tanggung-tanggung, hingga 150%. Ini menyesuaikan kebutuhan hidup yang kian membumbung tinggi. Jumlah ini diharapkan dapat membantu korban dan ahli waris setelah kepala keluarganya mengalami kecelakaan lalu lintas. Tak lupa, terobosan di bidang sosial kemasyarakatan dengan penyelenggaraan program pencegahan kecelakaan, kegiatan mudik gratis. Sasarannya, pemudik dengan sepeda motor yang paling rawan mengalami kecelakaan. Ruh melayani telah mendarah daging. Sebuah iklan diudarakan untuk melekatkan ingatan masyarakat. Jika terjadi kecelakaan, segera teringat PT Jasara Harja, BUMN yang menyantuni korban kecelakaan. Penguatan citra di benak masyarakat dibarengi dengan inovasi santunan perawatan melalui layanan virtual. Di antaranya, Dasi JR yang mengintegrasikan sistem pendapatan dan pelayanan santunan, ERP, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan real-time di seluruh Indonesia. Transformasi digital PT Jasara Harja sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor yang terintegrasi secara digital di seluruh Indonesia. Di tahun 2017, PT Jasara Harja menaikkan santunan hingga 100% tanpa kenaikan tarif iuran wajib dan sumbangan wajib. Kenaikan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang besar santunan dan iuran wajib, dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, alat angkutan penumpang umum. Selamat datang di era millennials, di mana teknologi menyentuh seluruh sendi kehidupan. Arus informasi sangat cepat dan dinamis. Jasa Raharja meluncurkan berbagai platform. Hal ini untuk mempercepat proses bisnis dan menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Di antaranya, Siap Mobile, SMDD, e-procurement, Sidita, Sivera, JRCO. Di tahun 2020, PT Jasa Raharja tergabung ke dalam Indonesia Financial Group atau IFG atau Holding Perasuransian dan Penjaminan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020. Hal ini kian memperkuat daya saing di sektor asuransi dan penjaminan, serta memperkuat fungsi investasi dalam ekosistem asuransi nasional. Di tahun 2020, berbagai buah kerja Jasa Raharja meraih 33 penghargaan. Hal ini sebagai buah dari kerja keras seluruh insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia. Terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi komitmen insan PT Jasa Raharja. Di hari jadi yang ke-60 tahun, bersama kita perkuat komitmen sehingga PT Jasa Raharja terus tumbuh dan berkembang hingga 1000 tahun yang akan datang. Dirgahayu 60 tahun PT Jasa Raharja. Bangga melayani negeri.